Mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memperbanyak istighfar itu menarik rizki. Ya. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamku Keren dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami di podcast Islamku Keren, Islamku Damai, Islamku Indah. Islamku Keren. masih dengan saya Syihab Ahmad dan rekan-rekan saya. Saya Muzaffar Ahmad. Saya Lutfi Julian Putra. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, Pak. Amin. Yuk. Amin. Dan ya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita pada hari ini ingin membahas ya mengenai istighfarnya Rasulullah SAW. Iya. Ya kan ada beberapa lah pihak yang mempertanyakan ya kenapa Rasulullah SAW harus beristighfar. Ya, katanya kan beliau ini maksum dari dosa kan? Ya. Atau memang ya beliau adalah manusia biasa yang memang berdosa gitu. Alhamdulillah. Nauzubillah. Zalik ya. Nah, ini yang akan insya Allah kita bahas pada hari ini ya, mengenai istighfar tuh yang sebenarnya juga bagaimana sih gitu. Betul. Dan memang hal ini juga jadi bahan fitnahan dari orang-orang yang tidak suka terhadap pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, dengan mengatakan bahwa Rasulullah beristighfar itu berarti ya Rasulullah Beliau itu berdosa gitu. Bagaimana akan diikuti kalau beliau sendiri, nauzubillah ya, Rasulullah SAW sendiri merupakan sosok pendosa. Karena dalam riwayat dikatakan beliau setidaknya 70 kali dalam sehari beristighfar. Ya. Atau di riwayat lain 100 kali. Betul. Nah, orang awam memahami bahwa istighfar itu kalau kita berbuat dosa maka Beristighfarlah, supaya dosa diampuni. Sehingga logikanya kalau dia ada riwayat bahwa Rasulullah SAW dalam sehari 70 kali beristighfar kurang lebih, berarti nauzubillah Rasulullah itu juga berdosa. Nah, apakah ini demikian gitu? Karena gini, memang juga di dalam pandangan masyarakat ini perlu kita luruskan dulu ya, sebelum kita masuk kepada istighfarnya Rasulullah SAW. Kita perlu luruskan dulu. Banyak orang ya, orang-orang awam lah yang menganggap bahwa istighfar itu kayak semacam semacam bacaan ajimat ya. Yang harus dibaca. Jadi kalau buat dosa, buat keburukan, buat dosa, bacaannya istighfar, baca istighfar, astagfirullahalazim, Ya, dosanya diampuni aja, hilang aja. Nah, apakah memang ya si istighfar itu, kalimat istighfar itu merupakan mantra ya, katakanlah mantra yang fungsinya seperti itu atau seperti apa? Ini kita harus jelaskan juga kepada sobat keren di rumah. Ya kan kalau ya kita mengenal juga ada istilah penebusan dosa gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang beranggapan istighfar ini seperti kalimat penebus dosa gitu ya, kalimat penebus dosa seseorang. Nah, sehingga gini, yang jadi permasalahan adalah ketika orang menganggap ya sudah kalau ada kesalahan cukup beristighfar saja. Nanti dan akhirnya adalah dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang ya, dan toh gampang mau menghilangkan kesalahan itu tinggal beristighfar gitu. Mungkin sebelum masuk ke sana, ini ada salah satu fitnahan nih mengenai fitnah mengenai Rasulullah SAW itu sebagai pendosa ya. Ya, ini bisa dilihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Ditampilkan. Nah ya sobat keren sendiri bisa search langsung di sumbernya tuh. Situ. Nanti ya punya pandangan masing-masing pasti ya sobat keren di rumah. Nah, kita sedikit memberikan pandangan ya menurut Islam sebenarnya ya bagaimana ini gitu. Iya. Dan apa yang disampaikan dalam berita ini merupakan hal yang tidak masuk di akal lah. Ya. Kalau menurut saya sih referensinya juga tidak sesuai gitu. Baik, mungkin dari maknanya sendiri ya. Manfaatnya mungkin ya. Betul. Ya, sebelum kita bahas mengenai istighfarnya Rasulullah, keutamaan istighfar, karena memang kalau makna sebetulnya tidak sesempit itu ya. Nanti kita akan terangkan betapa luasnya makna dari istighfar atau maghfirah itu sendiri. Namun sebelumnya mungkin kita akan sampaikan beberapa manfaat atau keutamaan dari istighfar ini. Nah, yang pertama itu diantaranya adalah menghilangkan kemalasan.
dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam hadis Muslim. Jadi untuk menghilangkan kemalasan juga bisa kita membaca istighfar ya. Iya. Jadi sebagai obat bagi rekan-rekan sobat keren nih yang tukang yang rebahan ya. Kaum rebahan nih. Ini cocok nih bacaannya biar nggak rebahan terus ya. Jadi harus beristighfar, membaca istighfar juga untuk menghindari kemalasan. Kemudian juga dalam hadis yang lain juga dijelaskan mengenai bahwa istighfar itu sebagai penarik rizki. Iya. Penarik rizki. Dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memperbanyak istighfar itu menarik rizki. Ya. Jadi untuk menarik rizki juga bisa juga kita membaca istighfar. Betul. Ya. Dan juga salah satu manfaat dari beristighfar juga adalah untuk memberikan kekuatan rohani, menambahkan kekuatan rohani. Mungkin teman-teman yang di rumah ada yang suka main game-game seperti Mobile Legend gitu ya, ada istilah push rank gitu, kan disebutkan itu. Jadi bagaimana kita menaikkan level ya, membantu menaikkan levelnya. Istighfar ini salah satunya, gimana kita ya push rank keimanan kita, menaikkan level keimanan kita ya dengan banyak-banyak istighfar. Karena ada ada pemisalan juga ini seperti kalau Allah Ta'ala itu adalah jantung ya, yang sudah menyediakan darah dalam diri kita. Nah istighfar ini adalah urat nadinya, di mana si darah itu ditarik oleh istighfar ini tadi gitu ya, sehingga kebayang tubuh kita Pak, kalau nggak dipacu dengan jantung, oksigen tidak mengalir kan lemas ya. Tapi dengan ditariknya itu ya ada urat tadi yang menarik darah itu ke seluruh tubuh kita. Nah itu yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas gitu. Itu salah satunya. Ya yang juga yang nggak kalah penting juga nih buat sobat keren di rumah ya, bahwa istighfar itu sendiri dalam hadis juga yang lain dijelaskan bahwa orang yang banyak beristighfar itu ini bagi kaum-kaum yang suka galau, gundah. Itu fungsinya juga untuk melapangkan dari setiap kegundahan. Ya, kalau rekan-rekan ada yang galau karena kehabisan uang misalnya atau karena ditinggal pacar, istighfarlah ya. Ada hadisnya yang bunyinya seperti ini, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan dia memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak terduga. Masya Allah. Jadi ya hampir mirip sedekah ya. Iya. Ya salah satunya gitu ya, salah satu fungsinya gimana kita di dalam kesempitan ya Allah Ta'ala memberikan banyak jalan ya untuk yang memberikan kelapangan bagi kita gitu. Ya, jadi memang istighfar manfaatnya sangat banyak rupanya, bukan hanya sebagai dosa tadi ya. Jadi banyak sekali ya. Nah mungkin ini bisa baru kita akan masuk bagaimana makna istighfarnya yang mulia Rasulullah SAW. Nah secara bahasa sendiri Pak Lutfi mungkin bisa ngasih tahu nih ke teman-teman, istighfar itu gimana sih? Karena kan bukan bahasa Indonesia kan istighfar kan. Karena kita aja ya udah kamu istighfar aja, tapi kan orang kadang-kadang nggak paham. Nggak paham artinya. Istighfar apa sih gitu. Kadang-kadang yang ngasih sarannya pun nggak tahu nih. Ya istighfar apa? Iya betul. Jadi memang diantara istighfar itu adalah sebagai pelindung ya, selimut pelindung terhadap keburukan atau hal-hal yang membawa pada keburukan. Jadi itu diantara arti dari istighfar atau maghfirah itu sendiri. Sehingga jika kita atau merupakan fitrat manusia lah ya untuk mendapatkan perlindungan yang besar gitu ya. Misalnya kalau kita punya rezeki ingin beli mobil, mobil tentunya kalau rezekinya banyak ya, pasti mobilnya yang lebih safety, ya lebih tingkat keamanannya lebih tinggi, tingkat perlindungan lebih tinggi, sehingga ketika terjadi kecelakaan katakannya nauzubillah ya, itu tidak bisa menyelamatkan nyawa lah karena perlindungannya besar. Nah, begitu juga dengan istighfar ini juga sebagai pelindung terhadap segala hal yang akan segala keburukan yang akan muncul di kemudian hari ya. Dan terkait dengan Rasulullah juga demikian. Jadi bahwa istighfarnya Rasulullah itu bukan untuk
menghapuskan dosa, tetapi juga melindungi diri dari berbagai kelemahan insania juga. Karena Rasulullah kan adalah manusia biasa. Bagaimanapun beliau perlu makan, perlu minum, perlu istirahat. Beliau juga punya lupa, seperti manusia biasanya begitu. Sehingga dengan istighfar ini kelemahan-kelemahan insania beliau seperti lupa dan sebagainya itu bisa tertutupi atau tidak akan nampak di kemudian hari. Jadi seperti itu, Pak. Jadi bukan kelemahan yang kemudian orang-orang katakan itu sebagai dosa gitu kan. Nah, juga ada An-Nawawi juga mengatakan bahwa istighfarnya Rasulullah SAW itu adalah manifestasi pengabdian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menundukkan seluruh jiwa dan raganya hanya karena Allah sebagai tanda hamba yang bersyukur. Jadi bukan untuk menghapuskan dosa, tapi sebagai rasa syukur Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya, Pak ya. Itu dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwa dahulunya Nabi SAW sholat malam sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Aku pun bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan sampai seperti ini wahai Rasulullah? Padahal telah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maksum gitu ya. Beliau menjawab, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi luar biasa, ini hadis ini sangat bagi saya menggerakkan gitu ya, bagi kita sebagai pengikutnya yang tentunya tidak dijamin, bukan maksum saja. Kita bukan maksum gitu, beliau saja yang maksum. Mau bersyukur ya, walaupun sudah dijamin dosa yang sebelum akan datang itu diampunilah katakan demikian, tetapi beliau masih tetap minta ampun, tetap bersyukur, beribadah. Gimana kita yang memang tidak dijamin begitu ya, sehingga ya ini bagi saya ya mungkin bagi rekan-rekan sekalian juga ini bisa hadis yang menggerakkan gitu. Kita rajin beristighfar dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di buku Inti Ajaran Islam juga dijelaskan mengenai makna hakiki dari istighfar itu ya. Jadi makna hakiki dari istighfar itu bukan karena terjadi satu kesalahan, tetapi agar jangan sampai ya, supaya kita jangan sampai terjadi kesalahan apapun yang menimpa kita. Jadi meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala bukan karena satu kesalahan, tapi agar Allah melindungi kita supaya kita tidak melakukan satu kesalahan. Ya, artinya menutupi kelemahan-kelemahan alamiah dalam diri kita gitu. Yang bahkan terjadi di masa kemudian hari. Sehingga ini sifatnya preventif. Nah, pencegahan. Istighfar itu kan sifatnya preventif juga. Itu yang mungkin sebagian dari kita belum tahu. Sifatnya selama ini setelah berbuat dosa baru istighfar. Tapi sebenarnya istighfar itu preventif, pencegahan gitu. Makanya Rasulullah mengajarkan bahwa Rasulullah beristighfar bisa 70 kali sehari, 100 kali sehari. Untuk apa? Bukan karena beliau terus-menerus melakukan dosa, tapi sebagai untuk upaya pencegahan. Pertama dari yang tadi kelemahan insania seperti lupa, jangan sampai karena lupa beliau mudorot begitu ya bagi yang lain. Kalau kita supaya kita terjaga untuk melakukan tindakan preventif tadi untuk mencegah kita berbuat perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau misalkan kita misalnya nih dalam kehidupan kita nih, ketika kita sehari-hari kemudian ada sesuatu yang mengingatkan kita dalam hati ini, mengingatkan kita bahwa hal ini tidak baik, tidak boleh kita lakukan, mungkin itulah manfaat dari istighfar yang kita baca setiap harinya. Dan istighfar ini kan berkaitan erat dengan masalah taubat gitu ya. Yang pernah saya baca. Jadi yang namanya taubat itu, kalau orang ada bilang taubatan nasuha itu adalah ketika hanya sekali kita lakukan ya untuk dosa-dosa kita yang lampau, kemudian tidak mengulangi kesalahan lagi. Tapi kalau taubat yang sebenarnya adalah kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Artinya memang karena manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa banyak gitu kan, banyak kelemahan. Nah, dengan senantiasa beristighfar, yaitu tadi bagaimana Allah Ta'ala yang akan tadi menutupi kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita, karena Allah Ta'ala juga Maha Satar, kita mengetahui kan, menutupi kelemahan kita dan menjaga diri kita dari kerugian yang bisa diperoleh dari kelemahan itu gitu. Dalam Sahih Muslim juga dijelaskan mengenai kenapa Rasulullah SAW beristighfar. Ya, Rasulullah SAW itu tenggelam dalam kehusuan dalam beristighfar.
Yang mana Rasulullah SAW bersabda, innahu la yuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku tenggelam dalam keasikan ya, kenikmatan beristighfar, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi karena beliau tenggelam dalam beristighfar itu, karena merasakan kenikmatan dari beristighfar tadi. Gitu. Ya kemudian juga dalam kitab Inti Ajaran Islam juga dijelaskan bahwa ada ayat ya dalam surah Muhammad ya, ayat ke-19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Artinya mohonlah ampunan untuk kelemahan-kelemahan insaniah engkau dan juga untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Maksud dari ayat ini adalah perintah bagi yang mulia Rasulullah SAW supaya memohon agar fitrat beliau dipelihara dari kelemahan-kelemahan yang bersifat insaniah, dan fitrat tersebut agar diperkuat supaya kelemahan beliau tidak menjadi nampak. Beliau juga diperintahkan untuk berdoa sebagai syafaat bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian sehingga mereka itu juga terpelihara dari hukuman atas segala yang telah mereka lakukan, di samping memelihara mereka terhadap perilaku dosa dalam sisa umur mereka selanjutnya. Jadi ini juga istighfar beliau juga berdampak untuk al-mukminin wal mukminat gitu. Mukmin laki-laki dan perempuan supaya dilindungi tadi kan, preventif itu gitu kan. Jadi sama kita hari-hari kan kita kadang berjalan, kita nggak tahu nih mau hujan atau enggak ya. Tapi untuk langkah pencegahan kan disarankan untuk senantiasa membawa payung, kalau motor bawa jas hujan. Ya seperti itulah gitu istighfar. Walaupun ya kita nggak tahu nanti ke depannya kita berbuat kesalahan, kelemahan seperti apa. Nah, tapi paling tidak dengan beristighfar ini adalah satu langkah untuk mencegah hal itu bisa terjadi, karena kita selalu diingatkan kepada ya Allah Ta'ala. Walaupun terjadi mungkin menjadi minimal. Betul, sangat minimalisir. Ketergelinciran beda kan, apakah sama orang yang ketika berangkat dari rumah mempersiapkan segala keamanannya dengan orang yang ya hanya asal aja gitu ya. Itu pasti beda kan ketika terjadi sesuatu. Begitu juga dengan istighfar, sehingga ada tuduhan bahwa orang yang banyak istighfar adalah pendosa, itu tidak benar, karena ada dua fenomena di sini sebetulnya. Pertama, istighfar bagi yang orang awam yang biasa gitu ya, yang secara mendasar menghapus dosa. Tapi fenomena yang kedua adalah orang-orang suci justru bahkan ya Rasulullah SAW yang pertama itu malah banyak sekali istighfar. Kenapa? Karena itu Pak, untuk melindungi diri dari dampak-dampak kelemahan insaniah ini gitu. Jadi beda, walaupun sama tetapi ininya dampaknya berbeda. Levelnya juga mungkin berbeda ya. Jadi mendapatkan kekuatan yang besar gitu Pak untuk mengendalikan diri dan sebagainya. Ya mungkin kita sebagai insan yang lemah melakukan kesalahan, tidak mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke dosa ke sana ya. Tapi bagi mungkin orang-orang suci tidak melakukan kebaikan di saat mereka bisa, nah itu mereka sudah menganggap itu sebuah kelemahan gitu ya, yang setingkat dengan dosa menurut mereka, padahal tidak dilakukan pun sebenarnya bukan dosa kan gitu, tapi mungkin karena suatu hal dia tidak bisa melakukan itu, ya itu mereka menganggap itu sebuah kelemahan. Ini karena itu level keimanannya juga sudah dan berbeda. Bentuk merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luput dari melakukan kebaikan, merasa saya berdosa. Misalnya tadi ada yang ingin minta-minta, kemudian karena saya sibuk ingin ngasih, tiba-tiba dia hilang. Nah, itu kan luput. Nah, bagi orang suci justru itu merupakan kelemahan, bahkan ya dalam bahasa ininya merupakan dosa lah, makanya mohon ampun supaya nanti ketika ada kesempatan untuk berbuat baik jangan sampai luput. Betul. Itu perbedaan antara istighfarnya orang yang biasa tingkat dasar dengan orang suci. Jadi beda urgensinya Pak. Kalau urgensi sama-sama urgent, tapi beda ininya arahnya gitu. Satu berhapus dosa, yang satu memang karena ingin mendapatkan kekuatan. Mungkin ini ya udah luar biasa pembahasan mengenai istighfar ini, sudah panjang lebar disampaikan, dalil-dalil juga sudah disampaikan. Ya, tinggal bagaimana nih rekan-rekan memaknai ya istighfar tadi. Satu hal yang pasti adalah Rasulullah SAW memang hanya seorang manusia yang biasa. Beliau tidak selevel dengan malaikat apalagi Tuhan gitu ya. Tapi tuduhan mengenai bahwasanya beliau lemah dengan ada intensi untuk berbuat dosa, itu hanya tuduhan belaka yang tidak
tidak mendasar seperti itu. Dan tadi bagaimana sebenarnya istighfar yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini yang istighfar juga yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya juga sekali lagi orang yang banyak beristighfar itu justru dialah orang yang bersih dan menginginkan kebersihan. Justru orang yang jarang beristighfar orang yang kurang bersih dan tidak menginginkan kebersihan karena istighfar itu menghapus dosa. Ya, jadi justru sebaliknya kalau ada tuduhan buat apa? Kalau kamu banyak istighfar berarti banyak dosanya. Lebih baik ini istighfar tapi tidak ada dosa. Justru sebaliknya ya. Makanya orang-orang suci itu banyak beristighfar karena untuk mendapatkan kekuatan untuk selalu bersih ya, sebagaimana kita kan ingin selalu bersih ya dalam tubuh kita, hidup kita. Nah itu pun akan berbeda dengan orang yang kotor atau jarang beristighfar. Jadi intinya harus rajin aja beristighfar supaya kita selalu bersih lah gitu ya. Dan orang yang tidak atau jarang beristighfar juga bisa dalam kategori orang yang takabur karena merasa diri sudah sempurna, tidak memiliki kesalahan. Tidak perlu mohon ampun kepada yang Maha Esa karena merasa dirinya cukup gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita mengenai istighfar. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Saya Syihab Ahmad dan rekan-rekan saya Muzaffar Ahmad, saya Lutfi Julian Putra pamit. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah.